Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lela Tiningsih dengan NIM 2201080009. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram, program studi Tadris Fisika. Kalian tahu nggak apa itu teori string? Kalau nggak, mari kita bahas. A few moments later. Teori string adalah teori fisika yang memodelkan partikel elementer sebagai string satu dimensi, bukan sebagai titik. Teori string sebenarnya adalah potensi ilmiah yang masih menjadi misteri. Teori ini disebut dapat menyatukan kesenjangan antara teori relativitas umum dan mekanika kuantum yang selama ini jadi masalah yang belum terpecahkan dalam bidang ilmu fisika. Seperti yang kita tahu, relativitas umum dan mekanika kuantum. Mekanika kuantum adalah teori yang menjelaskan fenomena pada skala mikroskopis seperti perilaku partikel subatomik. Mekanika kuantum adalah teori yang paling menjanjikan dalam jalur perjalanan fisika modern. Jauh relativitas umum Einstein sangat baik dalam menjelaskan, menggambarkan bagaimana benda-benda bermassa besar seperti planet, bintang, galaksi bekerja dan berinteraksi seperti yang dijabarkan teori gravitasi yang merupakan bagian dari ruang dan waktu yang dipengaruhi oleh objek-objek bermassa besar. Relativitas umum adalah yang dirumuskan oleh Albert Einstein, yang memiliki teori gravitasi yang menjelaskan bagaimana massa dan energi melengkungkan ruang dan waktu dan bagaimana lengkungan tersebut mempengaruhi gerak benda. Sedangkan mekanika kuantum bekerja sebaliknya dan bekerja sangat baik, padahal dalam skala kuanta atau super sangat kecil atau mikro, dalam skala nano, dalam skala molekuler dan partikel. Dan tahukah kalian, dalam relativitas umum Albert Einstein, gravitasi biasa diterminologikan sebagai gaya fundamental alam selain gaya elektromagnetik, gaya kuat, dan gaya nuklir lemah. Gaya gravitasi gaya terlemah dari 4 gaya fundamental di alam semesta. Jika gaya lain seperti elektromagnetik, contoh pergerakan gelombang dan partikel foton cahaya, atau nuklir kuat yang menyatukan partikel-partikel seperti proton dan neutron. Dalam nukleus atau inti atom juga gaya nuklir lemah yang membuat partikel radioaktif terlepas atau meluru dan memancarkan radiasi. Ketika gaya tersebut dapat dijelaskan oleh mekanika kuantum dalam arti sebenarnya. Tapi tidak untuk gaya gravitasi yang gaya merupakan gaya terlemah. Gravitasi tidak bisa diamati dalam skala partikel, bahkan partikel hipotesis yang disebut sebagai graviton bertabrakan satu sama lain. Dan ketahuilah mereka hanya akan mendapatkan nilai terbatas yang artinya dalam teori string fisika bahwa partikel-partikel paling dasar atau fundamental seperti kuat, lepton, dan boson sebenarnya tidak terbentuk dari titik dalam teori string. Sebenarnya di alam fundamental yang jauh lebih kecil daripada kuat di lepton. Partikel-partikel terbentuk dari energi terkecil yang dibentuk dari filamenan atau kekuatan yang disebut dengan string atau dawai. Seperti halnya pada gitar yang menciptakan nada-nada yang berbeda, string juga bekerja demikian. Diketahui setiap partikel fundamental menurut teori string akan menjawab masalah yang selama ini belum terpecahkan. Bagaimana bentuk partikel dari gravitasi seperti graviton? Karena teori string gravitasi kuantum dapat berbentuk, kita dapat membedakan gravitasi dalam skala kuantum. Tapi faktanya teori string belum benar-benar bisa diamati. Kita analogikan bumi adalah sebuah atom, maka string atau getaran akan seukuran rambut manusia, karena lebih kecil daripada elektron dan mustahil untuk menemukan dalam akselerator partikel. Jadi intinya dalam teori string, seandainya kita membelah sebuah atom, maka kita akan menemukan nuklir atau inti atom di mana di dalamnya ada proton dan neutron dan elektron. Dan seandainya kita mengambil satu proton dan membelahnya, maka kita akan mendapatkan sebuah kuart, dan jika kita akan mengambil kuart tersebut kemudian menghancurkannya,
Menurut teori string, kita akan menemukan filamen-filamen kecil yang bergetar berenergi yang membentuk partikel-partikel paling dasar di alam semesta. Ya, tapi meski begitu, hingga kini teori string masih bersifat hipotesa. Banyak ilmuwan yang menganggap benar dan sebagian menganggapnya salah. Lantas, apa teman-teman berminat dan berniat untuk membuktikan teori string suatu saat nanti melalui konsensus ilmiah? Terus belajar, berdoa, dan berusaha agar teman-teman dapat belajar ke tingkat tertinggi dan mungkin saja bisa menaklukkan tesis dengan bukti-bukti empiris yang menguatkan bahwa teori string itu benar-benar adanya. Adapun keuntungan dari teori string, yang pertama, penyentuhan gaya. Dalam teori string, semua partikel dan gaya fundamental dapat dipahami sebagai manifestasi dari berbagai model vibrasi string yang sama. Ini mencakup gaya gravitasi, elektromagnetik, nuklir kuat, dan nuklir lemah. Yang kedua, dimensi tambahan, yang dimana teori string memprediksi adanya dimensi tambahan selain 4 dimensi ruang waktu yang kita kenal, 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu. String memerlukan 10 atau 11 dimensi untuk konsistensi matematisnya, tergantung pada variasi teori string yang digunakan seperti M-teori. Yang ketiga, penghindaran singularitas. Karena string memiliki ukuran kecil tetapi tidak nol, mereka menghindari beberapa masalah singularitas yang muncul dalam teori titik. Misalnya, dalam pendekatan teori string, titik singularitas dalam lubang hitam atau pada skala Planck. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.